Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada para peserta pelatihan malam hari ini, ya, estimasinya ya malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya secara virtual, khususnya para saudara-saudara semua yang sudah bisa tepat waktu, on time atau in time ya, sehingga bisa dimulai acaranya. Saya berterima kasih, saya syukuri, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. eh Ambil baru 10 orang ya enggak apa-apa lah ya. Eh, Kita mulai saja langsung ya. Ya, yang lain nanti ketinggalan ya, ya masih ada rekamannya. Orang biasa kan seperti itu ya. Membiasakan ketinggalan. Enggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Eh padahal ya yang baik itu ya belajar itu, kalau di majelis yang belajar itu yang di depan gurunya itu yang baik. Nah, syukur-syukur nanti ketika gurunya selesai mendapat sisa air minumnya itu diminum ya, itu barokah. Itu tapi ya tidak tahu sekarang, uh, orang semakin mendekati akhir zaman ini cara berpikirnya ya berbeda, kadang-kala ya lain ya, entah karena sesuatu hal, entah karena himpitan kesibukan ya. Jadi selalu di dalam kesibukan ya, sesuai dengan dalilnya ya, karena manusia itu diciptakan karena di dalam kesibukan ya. Jadi ya ya tidak apa-apa lah ya, silahkan. Baik, sudah banyak panjang lebar saya jelaskan, saya terangkan ya, dari awal, dari tingkat dasar, dari kemudian praktek-prakteknya. Sebenarnya itu, kalau kelas online itu satu kekurangannya, karena kekurangannya satu itu apa? Ketika di praktek, ya itu saja. Makanya ketika ada kekurangan di praktek ini masih difasilitasi ya, untuk bisa kopdar ya, untuk bisa kopdar ya saya kira eh, biaya 50.000 untuk para peserta itu ya saya kira tidak mendolimi lah ya, tidak mendolimi atau tidak apa, eh, menyiksa menekan ya, enggak ya. Jadi saya kira untuk konsumsi saja ya, untuk konsumsi, dan mungkin kan itu kalau tempatnya itu kan juga sewa, tentunya bisa untuk bayar tempatnya dan konsumsi. Nah, di situ sekalian ada pelatihan offline. Nah, supaya kalau saya ke Jakarta, kalau saya ke Surabaya ya, yang belum ikut itu bisa ikut online, bisa ikut offline kan, bisa buat uang tiket saya, jadi bisa buat uang apa namanya, eh penginapan saya kan gitu ya. Nah, jadi saya kira ibu para peserta semuanya jangan merasa terdolimi ya, atau bayar lagi. Sebenarnya itu ya tidak bayar ya. Semua itu hanya untuk kelancaran ya, untuk kelancaran kita ya. Jadi sewa tempatnya, konsumsi itu kan juga butuh biaya. Nah, nah di situ nanti jenengan akan bisa menyetel ya, menyetel singsunya, atau merasakan cucun ganjing yang diterapi ya kan. Nah, itu bagaimana sensasinya, panasnya, hangatnya, gantian kan, gantian terapi. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar online-online ya kan, terus nanti dipraktekkan, enggak ngirim ngirim video juga enggak, ceritanya cuma praktek. Nah, katanya di praktek kok enggak terasa apa-apa, kok belum ada kemajuan, belum ada progres dan segala macam lah, kan kita juga nggak tahu prakteknya, wong namanya baru belajar terus dipraktekkan, bagaimana tekanannya, bagaimana sensasinya, ukurannya apa itu, stimulasi alatnya itu kan kita
saya juga tidak tahu. Ya, peserta juga asal gerak saja, asal karena tidak ada pendampingan gitu kan. Ketika ada pendampingan, insya Allah bisa tahu kekencangan Pak atau kurang kencang. Nah itu kan kita bimbing ya, sehingga ketika praktek itu ya paham ya, punya insting ya, akhirnya mendapatkan insting bagaimana gerakan yang tekanan yang tepat, gerakan yang tepat itu bagaimana. Cuman itu saja sih. Oke, di di materi terakhir ini ya kita akan kupas tentang neurobiologis ya. Bukunya ini panjang, ada 500 halaman ya, tapi kita ambil yang kita sampaikan poin-poin yang menurut saya penting ya untuk dijelaskan. Kalau yang tidak perlu dijelaskan, seumpama bisa dibaca sendiri ya kan. Seumpama bisa dibaca sendiri dari buku apa ya, dari buku, nah ini, dari buku Acupuncture Therapy for Neurological Disease, terapi akupunktur untuk penyakit saraf. Jadi ya namanya buku kan banyak ya, tidak ada salahnya kita paling tidak bisa tahu isinya dua buku ini sama yang kemarin itu ya, insya Allah kita sudah banyak referensi kan begitu. Nah, berbeda kalau di pelatihan orang itu ya dapatnya ilmu susun klasik itu pun seujung kuku belum ada, mama seperti itu ya. Nah, ya kira begitu. Nah ini itu kalau dibacakan juga enggak, sebulan juga enggak selesai ini. Nah, kita ambil poin-poinnya saja, selebihnya ya kita nanti kita share ya ke grup, silakan dibaca sendiri-sendiri. Nah, kira-kira begitu. Bagi Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya ya, yang aktif, yang membaca, yang tidak aktif ya, ya sudah. Hidup itu pilihan ya. Orang pintar itu kan pilihan. Orang berilmu itu pilihan ya. Kalau nggak mau memilih ya silahkan. Tidak akan ada yang komplain atau membuli kira-kira seperti itu. Baik, materi bab 7 analgesia akupunktur dalam praktek klinis. Nah, jadi akupunktur itu berfungsi sebagai analgesik. Nah, analgesik itu apa? Obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri ya, obat anti nyeri. Kalau obat-obatan medis itu kan kayak paracetamol dan lain sebagainya. Apalnya cuma paracetamol. Soalnya dari kecil itu diminumi paracetamol ya. Dari kecil umur 2 tahun 3 tahun ini minumnya paracetamol. Ya. Hafal jadinya. Nah, jadi anti nyeri. Nah, anti nyeri. Ini akan saya pilih saja. Nah, kan. Menurut pengobatan tradisional Cina atau TCM, akupunktur harus tertanam dalam kerangka teori kompleks yang memberikan arahan konseptual dan terapeutik. Teori medis Cina menganggap bahwa rasa sakit adalah hasil dari ketidakseimbangan yin dan yang, statis atau blokade aliran meridian qi, dan stagnasi darah. Berikutnya, nah, jadi prinsip sederhananya TCM itu ya, nyeri, sakit, gangguan organ itu semua gejala daripada ketidakseimbangan yin dan yang, atau statis atau blokade aliran stagnasi energi atau meridian, juga stagnasi darah, terjadi bendungan darah, terjadi bengkak, terjadi lipoma, terjadi tumor. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Prinsipnya ya cuma sederhana seperti itu. Nah, kalau dikupas dengan kacamata medis ya, bahwa penyakitnya banyak sekali kan, macam-macam. Sehingga dengan beberapa penyakit yang berbeda namanya sesuai medis. Nah, konsepnya dari TCM itu sama. Oh,
defisiensi energi, nah, atau stagnasi darah. Herbanya bisa sama, terapinya bisa sama meskipun sakitnya berbeda. Gitu. Nah, jadi kadang-kala kalau belajar TCM jangan di sinergikan, maksudnya jangan dicampur adukan ya sama medis. Ya, jadi medis itu hanya untuk pelengkap ya, untuk pelengkap seperti apa? Seperti kemarin ya, tahu anatomi saraf ya, tahu apa itu eh, limpatik, nah seperti itu ya, seperti itu. Kemudian tahu neuromuskuloskeletal, nah itu saja. Tapi tetap di dalam TCM itu ya titik meridian, akupoin, energi, darah. Jadi konsepnya ya itu tadi seperti yang sudah diuraikan lah ya, seperti yang sudah diuraikan ya di basic TCM atau ilmu dasar Shinsei. Berdasarkan konsep ini, akupunktur diterapkan pada titik akupunktur terletak di bagian jaringan meridian dan titik ase yang juga sangat penting dalam pengobatan sakit kepala dan tentu sakit lainnya untuk mengobati penyakit. Bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yin dan yang, aliran normal, aliran qi, dan serta sirkulasi darah. Nah, sebenarnya TCM itu konsepnya hanya sirkulasi meridian ya, meridian qi. Nah, jadi qi-nya lancar, meridiannya lancar, nah, darahnya itu otomatis ikut lancar. Sebenarnya tidak begitu, tidak membahas sirkulasi darah. Jadi setelah dibahas membahas sirkulasi darah itu setelah para terapis dokter Cina kuno itu belajar ilmu medis barat sehingga memperkaya ya, menambah pengayaan ilmunya. Nah, jadi kalau diterangkan meridian, pasiennya diterangkan meridian, yo enggak paham ya toh. Pasiennya hula-hulu ya kan, pasiennya cuma bengong apa meridian kan gitu. Tapi dengan mempelajari medis kemudian bisa menjawab, oh darahnya tidak lancar Bapak. Jadi akupunktur dipilih berdasarkan diagnosa sindrom Tiongkok tradisional, pengalaman pribadi ahli akupunktur, lokalisasi nyeri atau gejala lainnya. Penelitian neurobiologi telah mendukung hipotesis yang diajukan oleh ahli neurofisiologi Cina terkenal, yaitu Mr. Chang. Nah, jadi Chang, Huang, nah itu nama-nama bukan di Cina ya. Pada tahun 1970-an yang menyatakan bahwa analgesia akupunktur adalah efek integratif dari dua sinyal yang berbeda dari akupunktur dan nyeri pada tingkat yang berbeda dalam sistem saraf pusat, termasuk jantung tulang belakang, batang otak, dan talamensepalon, talamus. Ya seperti itulah ya, tidak usah diterangkan ya, baca saja pokoknya. Selama analgesia akupunktur, situs spesifik yang terkait dengan modulasi nyeri di sistem saraf pusat diamati menjadi aktif dengan pelepasan berbagai zat bioaktif endogen di sistem saraf. Zat yang terlibat dalam peredaran nyeri ini termasuk opioid, neurotransmitter klasik seperti hidroksitriptamin, asetilkolin, neuropeptida, dan lain-lain. Itu setelah ada juga endorfin, nah itu tidak dijelaskan ya, tapi ya termasuk sudah disebutkan tadi neurotransmitter. Akupunktur diperkirakan telah ada di Cina dalam berbagai bentuk sejak dinasti Xia 2000 atau 15 2000 atau 15 1500 sebelum Masehi ya kan. Udah. Jadi sebelum cerita Nabi Isa lahir 2000 itu sudah ada tatanan kehidupan eh, yang canggih ya di Cina itu. Ini pertama kali tercatat dalam The Yellow Emperor Classic of Internal Medicine atau kitab Yellow Emperor ya, Kaisar Kuning terkenalnya itu. Huang Tinejing. Huang Tinejing. Huang itu kaisar. Dalam ribuan tahun terakhir, berbagai pendekatan akupunktur telah dikembangkan selama praktek klinis akupoin yang digunakan meliputi body akupoin, scalp akupoin, auricular akupoin, nah ya kan,
Kalau body akupoint itu ya 360 titik akupuntur di tubuh. Scalp akupoint ya khusus yang ada di kepala ya, di kulit kepala. Kemudian apa itu? Auricular point yang ada di telinga ya. Coba dipraktekkan kalau belajar telinga ya. Itu bisa khusus nerapi mainnya di telinga saja. Itu paling enak, itu paling cepat dapat duitnya banyak, antriannya cepat, nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita terampil dan mahir ya, terus banyak yang cocok lah, itu paling enak itu ya. Apa terapi di area telinga atau aurikular punktur, nah, yang aurikular puntur. Kemudian sedangkan metode terapeutik meliputi filipomiding, moxibustion, elektroakupuntur, laser akupuntur, trigger point akupuntur, akupoint injection, subcutaneous needling, wes tusuk dalam pergelangan kaki dan lain-lain sebagainya. Kalau teknik terapinya kan berkembang. Pendekatan akupuntur yang berbeda dipilih untuk penyakit yang berbeda. Terkadang dua pendekatan bisa berguna, sementara untuk beberapa contoh satu pendekatan mungkin lebih baik dari yang lain, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita bicara nah itu tidak perlu lah. Yang kita fokus di sini untuk analgesik adalah akupunktur manual. Akupunktur manual itu ya akupunktur klasik ya, tusuk jarum dan tidak ada embel-embel lainnya masih itu ya kan. Nah, itu tidak perlulah ya kita bahas karena kita akan ke elektroakupunktur ya. Jadi ada manual, kemudian ada elektroakupunktur. Perawatan EA telah banyak digunakan di Cina selama beberapa dekade, ya berarti tiga dekade, bukan ya, ya 7 sampai 8 dekade lah. Untuk mencapai rasa akupunktur, arus listrik kecil disiraman ke titik akupunktur untuk meningkatkan efek akupunktur. Dengan menggunakan alat EA, pengobatan EA dapat menghasilkan dua jenis rangsangan dari akupunktur dan arus listrik secara bersamaan dan dapat meningkatkan efek terapeutik pada beberapa penyakit. EA yang paling umum digunakan adalah akupunktur arus pulsa. Efek EA dikondisikan oleh banyak faktor termasuk bentuk gelombang, frekuensi, intensitas, besaran pulsanya, serta durasi stimulasinya. Parameter stimulus EA yang berbeda memiliki pengaruh berbeda pada efek akupunktur, khususnya efek analgesik. Oleh karena itu, parameter EA yang tepat harus dipilih sesuai dengan kondisi pasien, ya kan? Frekuensinya harus diatur, ya kan? Kalau mau tonifikasi, hertznya yang kecil, frekuensinya yang kecil, gitu. Kalau mau sedasi, frekuensinya yang besar. Nah, kita kalau EA itu yang dibahas frekuensi, ya, kemudian gelombang. Gelombang itu aliran listriknya itu ada yang nyetrumnya ngaget-ngageti gitu. Ada yang dedet berhenti, dedet berhenti, dedet berhenti lah, itu gelombang ya kan. Makanya di dalam alat EA itu ada yang murah, ada yang standar, ada yang murah terjangkau, ada yang standar, ada yang mahal. Karena gelombangnya yang mahal itu tentu gelombangnya lebih banyak kan. Pilihan pilihan gelombangnya itu lebih banyak ya kan, rasanya sensasinya di apa strumannya itu lebih banyak. Kemudian intensitas tinggi dapat menghasilkan rasa sakit yang parah dan mungkin tidak dapat ditoleransi oleh pasien. Oleh karena itu intensitas yang tepat harus digunakan untuk meningkatkan ambang nyeri karena rangsangan intensitas tidak berbanding lurus dengan efek analgesik. Dalam pengobatan EA, pasien harus diberikan cukup tetapi bukan intensitas tertinggi. Han menunjukkan bahwa intensitas yang umum digunakan adalah 3 miliampere. Han itu ya ahli elektroakupuntur ya. Sehingga muncullah alat pada tahun 80 atau 90 itu namanya alat Han
elektroakupunktur, nah gitu ya. Nah, serta durasi stimulasi selama penyusuan jarum biasanya dibutuhkan 20 atau 40 menit untuk mencapai tingkat ambang rasa sakit tertinggi dalam tubuh manusia dan rangsangan listrik telah diamati. Nah, jadi ya itu tadi ya, apa, frekuensi hertznya, gelombang, kemudian intensity kalau di alat itu tulisannya intensity serta durasi. Nah, kemudian kalau kalau yang buatan founder-founder kita, founder-founder negeri Wakanda itu bagaimana? Ya nggak tahu ada gelombangnya atau tidak, kan seperti itu. Kemudian ada frekuensinya bisa diatur apa tidak, ya pokoknya listriknya memang ada, tapi kan kita nggak tahu gitu maksud saya. Nah itu apakah itu eh, apakah itu menjadi alasan bisa kita pakai kan gitu ya, harusnya jenengan kalau sudah belajar ini wah nggak mau pakai ya kan bahaya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, lawang belum dilakukan uji klinis kok, belum dilakukan penelitian kok, seperti apa, seperti EB ya. Nah, saya balik daripada nanti dibaca yang benar, videonya bocor bisa disomasi nanti saya. Kira-kira begitu. EB nah, atau apa gitu kan ya. Sehingga ya kita sudah sewajarnya tidak mau lah ya. Kalau yang memiliki akal sehat sih tidak mau ya kan, jangan ngotot dipraktekkan. Oh enak kok ini nyeri, nyeri bisa hilang, iya benar. Toh eh, ada efek sampingnya enggak tahu ya kan. Nah itulah kira-kira seperti itu, kita cukup menjelaskannya ya sampai di sini, tidak usah panjang lebar untuk alat-alat orang lain. Nah, makanya tentunya berbeda. Oke, langsung saja ke eh, beberapa kasus-kasus ya. Sakit kepala. Ini. Jenis sakit kepala migrain, sakit kepala tipe tegang atau kronis, sakit kepala servikogenik, sakit kepala akibat obat, myogenik, supraorbita, nyeri wajah, kali ya. Nah itu tadi nanti bingung. Pasien saya itu sakit kepala myogenik ya akibat obat. Sudah sejak muda minum obat, pusing terus kalau nggak minum obat. Kalau minum obat hilang pusingnya, kalau nggak minum, kalau nggak diminum obatnya pusing lagi lah, itu kan seumpama seperti itu ya. Nah pasti di situ ada aliran energi meridian ataupun darah yang tidak lancar. Itu pasti secara prinsip sederhana dari TCN-nya seperti itu. Ketika diguasa, ketika dikop, ketika dituina, ya, ketika dipijat, mengalirlah energi. Ya kan, mengalir lancar dari meridian dua ke atas, ya kan. Uh, itu atau darahnya ya bisa sampai ke atas ya. Ketika itu ya hilang nyerinya kan. Prinsipnya seperti itu TCM. Sebentar lagi kita off ya. Nanti seperti biasa masuk ke link ya, seperti yang sudah diberikan. Berhubungan dengan tusen bagaimana sakit kepala ya di terapi tusen kepala gitu kalau dipakai apa namanya, dipakai stimulator lebih bagus. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya adalah nyeri punggung bawah kronis. Bawah kronis ya. Pokoknya namanya ya. Ya bismillah kita lanjut lagi.
Nah, buku ini ya, buku ini banyak menerangkan kopian daripada jurnal-jurnal yang sudah pernah dibuat oleh para eh, ahli akupunktur ya. Pasti itu ada Jung 2003, Mannheimer 2005, Jung 2003, nah umpama seperti itu ya. Apalagi ini Lim dan Yi 2003 itu kira-kira seperti itu. Nah, ini ada titik akupunktur yang biasa digunakan untuk pengobatan nyeri punggung bawah. Nah, itu Shengsu. Shengsu itu kalau kita nerapi Mingmen Pachen ya itu sudah terkena itu Shengsu, Kacangsu, Pangguangsu itu sudah kena semua ya. Nah, atau Yaoyang Guan itu juga ada ya. Eh, Yaoyang Guan, kemudian San Yin Jiao, San Yin Jiao seperti yang kemarin itu ya. Eh, Empat jari di atas tumit. Nah, Wecong, nah, itu kemarin yang ekstremitas bawah ya, ekstremitas bawah di materi kemarin ya neuropunktur, Kunlun dan Huan Tiao. Yang lingkuan Senmen itu bisa dipraktekkan, bisa dicoba, akan tapi tentu dengan berdasarkan diagnosa yang lebih tepat ya, yang lebih utama. Sehingga juga dilakukan palpasi di mana saja yang terasa nyeri ya itu lebih ini lagi lebih bisa efektif lagi ya dengan melakukan palpasi. Nyeri osteoartritis lutut akupuntur banyak digunakan untuk mengobati nyeri kronis pada OA. Berbagai uji klinis telah menunjukkan bahwa akupuntur bermanfaat dalam mengobati nyeri yang timbul akibat OA ya. Banyak jenis pendekatan akupuntur termasuk akupuntur manual, elektroakupuntur telah digunakan secara klinis untuk mengobati OA. Jadi akupuntur yang bisa digunakan, yang biasa digunakan, yang lingkuan GB34 kemarin tuh ya, GB34, Ying lingkuan kemarin sudah dijelaskan semua di buku yang satunya ya. Oke, nah ini bisa jadi catatan jenengan ya untuk terapinya. Nyeri leher kronis. Nah, ini kalau nyeri leher kronis itu tinggal dicucun leher aja insya Allah lancar semuanya. Darahnya lehernya hangat, muncul kemerah-merahan. Nah, ini kan kena semua Fengci, Janjing, termasuk akhirnya yang di bawahnya juga itu yang Likuan, Taichung, Heku, itu di terapi. Tacui, ya, tacui kena ya. Itu tadi apa namanya? Jadi tidak akupuntur yang biasa digunakan. Selanjutnya adalah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik atau nyeri yang terkait dengan penyakit atau cedera pada sistem saraf, peripheral atau pusat merupakan gejala umum dari kelompok kondisi heterogen. Nah ini nyeri neuropatik ini pendekatan tradisional mengklasifikasikan nyeri neuropatik menurut penyebab yang mendasarinya, misalnya neuropatik diabetik yang nyeri, neuralgia trigeminal, neuralgia poster petik atau cedera tulang belakang. Nah ini penyebabnya banyak ya. Kalau saat ini tidak ada konsensus tentang penata laksana nyeri neuropatik. Ini seperti yang kemarin ya ditanyakan sama Bu Anna itu ya. Kalau badannya nyeri semua, nah ini sudah dipilah-pilah, nah, dipilah-pilah dengan diabetes ya kan, neuralgia trigeminal, poster petik, sakit parah, sakit saraf. Nah ini titik-titiknya silakan dibuat catatan atau rekap boleh silakan.
Nah, kalau badannya dari semua itu seperti yang ditanyakan Pak siapa kemarin itu lupa, dari atas bermain pacennya 3 atau 4 pacen di seluruh punggung semua, ya insya Allah bisa lah, insya Allah bisa berkurang ya, insya Allah bisa berkurang. Karena apa? Karena kan di sepanjang jalur energi meridian 2 atau tulang belakang itu sudah lancar semua ya, lancar semua, 7 sungainya juga bersih. Nah, seperti itu sehingga eh, otomatis ya hilang 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 nyerinya, hilang sakitnya semua tubuh ya. Semua data ini menunjukkan bahwa ya ini buku ini memuat daripada beberapa data ya, data jurnal penelitian, eh, penelitian klinis ya itu, jadi ada tanggalnya, ada penulisnya kira-kira seperti itu. Jadi tidak berdasarkan wangsit. Nah, seperti founder-founder kita itu dapatnya ilmu dari wangsit, bahwa seperti itu kan, jadi bagaimana gitu lah kira-kira seperti itu. Namun efek ini terbatas dan tidak ada rasa sakit yang dapat sebenarnya dihilangkan atau semua perawatan menunjukkan hasil yang memuaskan. Hingga saat ini uji coba terkontrol acak skala besar untuk neuropati relatif jarang dan kriteria inklusi standar pendekatan akupunktur rangkaian pengobatan kemanjuran belum ditetapkan, ya belum ditetapkan. Jadi ya praktisi atau rumah sakit punya cara sendiri-sendiri ya kan. Ya terkadang cocok, terkadang tidak cocok. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah cedera sistem motorik. Cedera sistem motorik ini seperti spot mesat, spot mesat ya, atau cedera olahraga. Jangan sudah sedikit menyinggol spot mesat ini ya. Jadi apa namanya? Eh, istilah sakitnya itu kondisinya ya, seperti tenis elbow atau sindrom terowongan karpal, CTS, keselio, periartritis bahu, banyak lah ya, hamstring, nah, bawah seperti itu. Terus apalagi eh, ankle ya, ankle seperti yang di grup Telegram itu Bapak siapa itu lupa saya ya, Pak Adha apa ya, kirim kirim kaki itu yang warnanya biru-biru itu. Namun di Cina sejumlah besar percobaan yang tidak terkontrol menunjukkan bahwa akupunktur bisa sangat efektif dan dalam mengobati keselio lumbal akut serta periartritis bahu dengan tingkat kemanjuran mencapai 85 sampai 100%. Chen 2006, Cui 1992. Nah, itu ada bukunya semua ya. Cuman ini kan sebagai daftar pustaka saja. Jadi di bawahnya itu daftar pustakanya banyak. Nah, jadi istilahnya penulis ini kan merangkum ya, mengumpulkan dan memiliki membuat catatan buku sendiri tentang neuro biologis disease, neurologi disease, misalnya eh, fibromialgia. Fibromialgia adalah satu kondisi yang penyebabnya tidak diketahui, yang ditandai dengan nyeri kronis dan difus serta nyeri tekan pada palpasi di tempat muskuloskeletal tertentu. Ini adalah kondisi reumatologi kedua yang paling umum setelah OA ya. Sekitar 20% populasi umum dipengaruhi oleh fibromialgia dengan prevalensi tertinggi pada wanita berusia 40 sampai 60 tahun. Jadi perempuan itu yang sering ya, sering nyeri-nyeri ya, sering nyeri-nyeri terus minta dipijiti suaminya, kadang kalau manja sama suaminya, ya Bu, kata suaminya ada rapat, rapat di warung kopi. Oke, selanjutnya
Mayhew dan Ernst mencari 7 database elektronik untuk RCT yang relevan dan menganalisis 5 RCT menggunakan pengobatan akupunktur. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 RCT positif, tetapi sebagian besar menghasilkan efek jangka pendek. Sementara 2 menghasilkan efek negatif. Menariknya ketika uji coba positif menggunakan elektroakupunktur, sedangkan 2 uji coba negatif hanya menggunakan akupunktur manual. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas RCT negatif dan positif. Mayhew dan Ernst 2007. Studi lain dari pada 21 peserta menunjukkan perbaikan gejala fibromialgia yang signifikan setelah 8 minggu dengan pengobatan akupunktur. Namun apakah akupunktur efektif dalam mengobati fibromialgia masih menjadi topik perdebatan dan studi yang ada beragam. Kalau sudah ketemu profesor sama profesor itu ya adu ilmu ya, kita sebagai nyimak saja, minyak saja ya. Selanjutnya adalah nyeri kanker. Ini belajar kanker sampai seperti itu, mungkin dibaca pun juga tidak bisa memahami ya. Akupunktur adalah salah satu perawatan medis pelengkap. Perawatan medis pelengkap terpenting yang digunakan pada pasien kanker tidak hanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi juga untuk mengobati mual dan muntah. Dan yang 1998. Dalam sebuah studi observasional pada 20 pasien, intensitas nyeri rata-rata diamati berkurang setelah signifikan setelah perawatan akupunktur aurikular. Selain itu, pasien juga mengalami penurunan nyeri, juga merasa lebih baik, bahkan ada yang merasa cukup sehat dan menghentikan pengobatan analgesiknya, menghentikan pengobatan kimianya ya. Namun dalam 30 terakhir, jarang ada yang besar, acak, dan terkontrol uji klinis untuk menentukan efektivitas akupunktur dalam mengobati nyeri kanker. Meskipun manfaat akupunktur dalam mengobati pasien kanker tidak diragukan lagi, sudah jelas banyak ahli akupunktur yang tidak memilih untuk merawat pasien kanker karena takut menyebarkan tumor. Karena menurut DSM, akupunktur dianggap membubarkan stagnasi energi yang diduga menyebabkan bentuk tumor. Namun, menurut pendapat Samuels, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan penyebaran tumor jika digunakan di titik yang jauh daripada memasukkan jarum akupunktur di sekitar tumor. Selain itu, efek imunomodulator akupunktur baik melalui pelepasan hormon hipofisis, endorfin, adrenortikotropin, ACTH terkenalnya ya, serta dengan mengurangi stres pasien melalui pengurangan gejala dianggap anti-kardiogenik. Yang namanya ya usaha ya, tapi tidak di tumornya itu yang ditusuk, tapi kalau di kemarin itu dijelaskan meridian yang melewati titik-titik meridian yang melewati itu yang diterapi atau yang disentuh atau dipancarkan energinya kira-kira. Sakit gigi termasuk nyeri ya, nyeri anggota tubuh, apa ya? Nyeri anggota tubuh, pantomim kalau medisnya itu pantom itu kalau di apa di di translate kan maknanya hantu ya, jadi itu ditulis hantu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Akupunktur khususnya ya adalah sebagai anti analgesik ya. Anti analgesik. Ya ini ya referensi buku-bukunya ya. Banyak. Nanti minta PDF-nya ya, Sensei. Ya, insya Allah kita kirimkan setelah besok ya. Ya, ini dasar neurokimia elektroakupunktur analgesia pada nyeri akut dan kronis. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena setelah diakupunktur, itu menghasilkan senyawa
menghasilkan senyawa-senyawa kimia aktif yang seperti apa endorfin, seperti neurotransmitter, apalah hormon-hormon itu ya, hormon-hormon anti stres, hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon itu apa? Sistem kekebalan tubuh, hormon-hormon regenerasi sel, nah, itu semua bisa diaktifkan oleh otak kita ya. Ini teori saja ya, intinya seperti itu. Nah, ini penjelasannya saja, tidak ada terapinya ya. Ini khusus penjelasan untuk AI ini sebenarnya. Nah, silakan bisa dibaca sendiri saja. Oke, kita pindah ke halaman selanjutnya. Kita ke bab 9. Nah, ini materi primadona nih. Ya, terapi akupunktur untuk stroke. Dalam bab ini kita akan meninjau aplikasi klinis pengobatan akupunktur pada stroke dan penelitian mekanistik pada model hewan infrak otak iskemik. Akupunktur telah digunakan untuk mengobati pasien dengan stroke di Cina serta negara-negara oriental lainnya. Data klinis menunjukkan bahwa pasien menunjukkan hasil yang lebih baik dan membutuhkan lebih sedikit perawatan dan terapi rehabilitasi setelah perawatan akupunktur. Meskipun penelitian lebih lanjut dengan kontrol yang lebih baik diperlukan untuk mengklarifikasi kemanjuran dan kondisi optimal akupunktur untuk pengobatan serta pengobatan cedera otak iskemik. Berbeda dengan penelitian klinis, hasil eksperimen yang cukup besar telah diperoleh dari kerja bangku mengenai efek akupunktur, elektroakupunktur, efek akupunktur ataupun elektroakupunktur pada cedera iskemik dan mekanisme yang mendasarinya. Nah, ini stimulasi akupoin yang tepat dapat meningkatkan aliran darah, meningkatkan aktivitas neuroprotector yang melekat dan menstabilkan hemostatis ionik dan menyeimbangkan kelangsungan hidup intraselular dan sinyal kematian di wilayah otak iskemik. Karena sampai saat ini belum ada terapi yang menjanjikan untuk cedera iskemia, akupunktur dapat menjadi pilihan yang berguna untuk pengobatan stroke. Lebih banyak penelitian tentang terapi akupunktur untuk stroke dapat secara signifikan meningkatkan hasil klinis setelah cedera iskemik dan mengurangi efek buruk pada individu dan keluarga mereka. Nah, ini ya, ini mengupas detail tentang stroke ya. Nah, nanti masih banyak ini, kita baru halaman berapa ini? Itu ada hampir 500, nanti kalau waktunya tidak sampai,
Ya, dibaca sendiri-sendiri, kita share PDF-nya, kita bahas bersama di grup ya, sambil nanti menunggu saya keliling Purba ke Pulau Jawa atau terjauh di Lampung barangkali untuk kopdar ya. Nanti sambil melihat menunggu praktek-praktek neurodosennya, bagaimana dengan stimulasi elektromagnetik device-nya, kita bisa mendiskusikan atau membahas materi yang belum saya sampaikan karena kan banyak ini materi. Kita stroke aja ini. Kita khusus stroke ini ya. Ini kita baru bahas iskemia ya. Nah, iskemia itu apa? Stroke sebab penggumpalan ya kan. Akupuntur adalah salah satu modalitas medis utama dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM. Pengobatan Tiongkok kuno percaya pada keseimbangan. Ketidakseimbangan untuk alasan apapun dianggap menyebabkan gangguan atau penyakit. Berdasarkan teori TCM, stroke dianggap dalam kategori ketidakseimbangan yin dan yang atau ketidakseimbangan qi dan darah. Dan perawatan akupuntur dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang sehat dengan merangsang titik akupuntur tertentu di sepanjang meridian. Praktek terapi akupuntur untuk stroke telah dilaporkan beberapa tahun yang lalu dalam sejarah Cina menurut literatur kuno Huang Dinejing, The Yellow Emperor Inner Classic, sebuah produk dari berbagai penulis tak dikenal di periode negara berperang ya, antara 400-200 sebelum Masehi itu zaman bergejolak, zaman perang ya, itu belum ada dinasti Han, itu belum ada ya, zaman berperang ya. Praktek klinik akupuntur pada stroke dapat ditelusuri kembali lebih dari 3.000 tahun yang lalu seperti yang dicatat dalam Huang Dinejing atau di bab di jilid Lingsu. Hemiplegia tanpa afasia dan kesadaran dapat diobati dengan menusuk beberapa titik akupuntur untuk menyeimbangkan kembali yang kurang dan berlebihan. Sementara sinkop untuk trismus dapat diobati dengan menusuk di meridian Shaoyin sastra kuno lainnya dan Ciu Jiayi. Qing klasik akupuntur dan moksi bushi ditulis pada dinasti Han Timur kira-kira tahun 2500 Masehi. Ya, ini sudah ada dinasti Han ya. Sudah ada kaisar berarti. Menyatakan bahwa hemiplegia dengan urin berwarna gelap dapat diobati dengan menusuk pertama di Chow Hai K6 dengan tusuk jarum tambahan di Yin Hill Vessel atau Yin HP dan meridian Shaoyin. Sedangkan mulut dan mata yang serba salah serta trismus dapat diobati dengan tusuk jarum di akupunktur Rensong GV atau Du26 dan Weiguan TL5. Sejak saat itu teori dan metode terapi akupuntur telah berkembang dan maju. Saat ini akupuntur banyak digunakan untuk pengobatan stroke di Cina dan negara-negara oriental lainnya seperti Jepang, Korea, dan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai salah satu strategi alternatif dan pelengkap melawan stroke. Nah, WHO itu seperti itu. Tapi kalau kita mau nerapi pasien di rumah sakit ya jangan bisa ditangkap Pak Satpam nanti. Nah, bisa dimarahi perawatnya ya atau dokternya kalau ketemu. National Institute of Health Consensus Development Conference on Akupuntur menyimpulkan bahwa akupuntur dapat berfungsi sebagai tambahan yang berguna atau pengobatan alternatif untuk rehabilitasi stroke. Nah, ini akupuntur klinis dan titik akupuntur yang bisa digunakan dalam pengobatan stroke. Ya, no? Nah, ini ada banyak titik ya, dengan baca sendiri dari mulai saluran Yangming, Taiyang, Shaoyang, dan Du, ada Pai Hui, ada Fengku. Ini TCM klasik ya, TCM klasik. Jadi berbeda dengan scalp akupuntur atau Jiu Junpa atau Yanasa, itu berbeda. Tetap kita
fokusnya di di titik-titik akupunktur lah. Akan tetapi yang jelas kita belajar tahu titik-titiknya, tapi tidak semua dengan titik itu di terapinya, atau semua orang bisa menyembuhkan dengan titik itu. Jadi kembali lagi ke diagnosa, ya kan. Jadi kalau menurut saya jadi ambigu kalau ada pelatihan stroke. Nah ini terus ada jaminan kalau pelatihan itu setelah diterapi bisa sembuh stroke, kan enggak juga ya. Jadi belajar jangan malas ya, terus belajar, tambahi keilmuan yang kita miliki. Nah tentunya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu. Jadi ya insya Allah akan bermanfaat. Nah, jadi maksud saya apa? Ini juga bukan titik. Jadi selalu yang menjadi menjadi apa namanya? Menjadi pertanyaan itu di mana titiknya? Titiknya stroke apa? Nah, itu kan jadi aneh karena kita nggak tahu, kita tidak memeriksa kan gitu, ya. Jadi ya kembali ke praktisi, jenengan belajar menurut jenengan apa lah, mungkin didiskusikan boleh, benar ya kan. Itu ini baru saya ceritakan sudah ada yang bertanya titiknya stroke gimana lah. Ini stroke-nya, titiknya stroke di sini nih, ada nih banyak ya Pak ya. Silakan dibaca ini ya, di halaman ini ya. Nah, ini ada banyak nih titik-titik stroke nih. Oke, seperti itu. Di bawahnya masih ada lagi. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu ini ya, ada tabelnya sudah. Pendekatan itu kan pendekatan data yang dikumpulkan penulis-penulis buku ini gitu ya. Jadi tidak menjadi resep matematika orang stroke titiknya ini ada 10 titik, ada 20 titik, itu tidak bisa seperti itu. Jadi silakan saja diterapi. Nah, sesuai ilmunya. Jadi kalau di kemarin yang buku kemarin itu yang paling dekat dengan saraf-saraf titiknya apa saja, titiknya yaitu. Nah, coba aja diperhatikan itu. Atau barangkali ada yang jenengan megang titik lain ya di sepanjang meridian itu, ketika itu kok sakit, ketika itu kok kaku, atau ketika di palmasi kok lemes, ya itu diterapi boleh, tidak apa-apa, jadi bebas. Nah, banyak jalan menuju Roma gitu loh. Jadi bukan suatu ilmu pasti stroke titiknya ini ya. Kalau gitu kan dibaca bukunya, nggak saya ikut pelatihan ya kan. Kira-kira seperti itu, oke. Nah, ini sedikit agak banyak ya. Karena apa? Karena kalau sudah stroke itu kan ya hampir sekujur tubuh itu ya. Bahkan sampai lumpuh, bahkan hanya di kursi roda. Pasti. Khasiat akupunktur pada stroke. Wah, ini ya, bisa dibaca ya. Ini bisa dibaca lah, dibaca sendiri. Nah, dalam beberapa penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, pasien stroke yang menjalani pengobatan akupunktur menunjukkan lebih sedikit kelenturan pergelangan kaki dan parameter siklus berjalan yang lebih baik. Yang tadinya kaku itu bisa lentur, bisa berjalan ya lebih baik ya kan, daripada sebelumnya, sebelum diterapi terus gak iso jalan ya kan, dipopong, bahkan apa itu keluarganya itu ikut bosan ya. Jadi wes gak ada gendong, gak ada bopong, tumbas kursi roda wae. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang unik nih. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pasien yang diobati dengan EA memiliki durasi rawat inap yang lebih singkat dan pemulihan hasil neurologis dan fungsional yang lebih baik. Dalam percobaan 10 minggu yang diobati dengan EA dan tindak lanjut selama 12 bulan,
Johansen ya, dikutip dari Johansen 1993 mengevaluasi fungsi motorik, kemampuan keseimbangan dan ADL pasien dengan stroke sebelum dan sudah perawatan akupunktur. Hasil mereka menunjukkan bahwa pasien di bawah akupunktur bersama dengan pengobatan sebentar menunjukkan pemulihan lebih cepat, tidak hanya dalam keseimbangan dan mobilitas, tapi juga dalam kualitas hidup. Namun ada juga laporan kontradiktif yang menunjukkan tidak adanya manfaat EA pada hasil fungsional dan kualitas hidup. Misalnya dalam uji klinis yang mengevaluasi kemajuan akupunktur pada pasien dengan stroke akut, pasien diberikan EA akupunktur palsu, superficial atau tanpa pengobatan akupunktur. Selain itu tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara kedua kelompok dalam skor neurologis. Nah, itu ya mungkin membandingkan kemajuan EA dan stimulasi secara listrik transcutaneous tense intensitas tinggi, frekuensi rendah dan elektrostimulasi frekuensi tinggi, intensitas rendah subliminal dalam uji coba buta ganda pada 150 pasien stroke. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan tidak ada tidak ada kemajuan lah dilakukan terapi elektroakupunktur ataupun TENS, terapi TENS, ya kan, berarti itu hampir sama ya, pakai gelombang listrik arus lemah. Ya pro dan kontra itu biasa ya kan. Di dalam dunia itu pro dan kontra biasa. Tapi kalau di tempat lain ada yang baik, kenapa tidak dicoba kan? Ya, namanya pro kontra itu sudah biasa. Berbagai faktor yang mempengaruhi kemanjuran akupunktur. Di TCM tidak ada prosedur standar pengobatan akupunktur untuk pasien stroke. Nah, jadi ini ya, di Cina, di TCM tidak ada prosedur standar pengobatan akupunktur untuk pasien stroke. Nah, ini berbeda di negeri kita. Negeri plus 62 itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Bahkan dibikin kelas pelatihan stroke. Titiknya ini ya, seperti itu. Nah, jadi semua itu tetap berdasarkan kajian diagnosa kita, ya kan, dengan melakukan 4 macam pemeriksaan, diamati, didengarkan, dibaui, diwawancarai, anamnesa, ya. Kemudian dipalpasi itu ya diperiksa dengan perabaan, disentuh, mana yang kaku, mana yang lembek, mana yang ototnya tidak bisa bergerak, itu kaku atau lembek. Nah, kita kan nggak tahu lah. Dengan seperti itu jadi tahu, dan akhirnya dengan melalui proses tadi itu titik-titiknya bisa berbeda-beda. Jadi tidak ada yang titik-titik stroke baku gitu ya. Jadi mulai saat ini dalami proses diagnosa. Urusan titik itu banyak ya, 360 titik di patung akupunktur itu. Nah, itu bisa beda-beda. Tidak ada salahnya mencoba. 25 titik diterapi semua boleh. Atau hanya 8 titik boleh, enggak kok. Itu kira-kira seperti itu ya Pak ya. Intervensi titik waktu akupunktur. Kapan waktu terbaik bagi pasien stroke untuk menerima terapi akupunktur? Sebagian besar, tetapi tidak semua ahli akupunktur di Cina percaya bahwa jika akupunktur diberikan lebih awal, maka kemajuan pengobatan stroke iskemik akan lebih baik. Setelah diamati bahwa akupunktur yang diberikan selama periode awal stroke dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang diberikan selama periode sequel, yang juga telah didokumentasikan oleh penelitian kami pada stroke eksperimental. Interval dan frekuensi akupunktur. Umumnya terapi akupunktur diberikan pada pasien sekali sehari menurut praktek TCM, namun
interval perawatan lain misalnya 2 hari sekali, seminggu sekali, atau 2 kali seminggu juga populer di beberapa negara oriental. Hingga saat ini sangat sedikit penelitian yang berfokus pada hubungan antara interval atau frekuensi pemberian akupuntur yang berbeda dan kemanjurannya. Nah, jadi kalau kita paling tidak itu memberikan pendidikan ya kepada pasien dan keluarganya seminggu 2 kali. Ketika terapi ya harus totalitas ya. Atau kalau pasiennya yang bergairah pengen setiap kali terapi boleh enggak apa-apa. Jadi kalau di klinik, kalau di rumah sakit itu kan di akupuntur bahkan sehari 2 kali kan. Akupuntur dikombinasikan dengan terapi lain ya, tentunya boleh dikombinasikan dengan terapi lain ya. Jadi biar tidak bukan biar tidak ya, demi kemanjuran itu tadi ya kan. Dalam pengobatan stroke, dokter tradisional Tiongkok biasanya memberikan terapi akupuntur bersama dengan obat herbal Tiongkok atau obat klinik standar. Faktanya sebagian besar uji coba yang dibahas sebelumnya dalam bab ini termasuk dalam jenis perawatan ini. Kombinasi lainnya termasuk olahraga, pijat, di titik akupuntur, terapi bekam, akupuntur telinga, cikung, dan terapi psikologi. Terapi kombinasi ini diamati lebih unggul daripada akupuntur saja. Jadi akupuntur saja, pijat saja, atau metode apa saja, tuina saja itu kurang maksimal. Seharusnya tetap dengan herbal, cara nutrisi, terus diajari qigong, diajari senam, diajari apalah buat pasien dan keluarganya. Kira-kira seperti itu. Juga pengaruh daripada kondisi pasien. Kondisi pasien itu juga mempengaruhi ya kondisi pasien dari keluarga ya kan. Kalau pasiennya tidak punya keluarga, dengan punya keluarga yang sangat perhatian ya, merawat dan segala macamnya tentunya berbeda dengan keluarga yang sendirian ya, sendirian nggak ada keluarganya. Nah itu pasti berbeda. Ini penelitiannya pada hewan ya, pada hewan. Nah ini dilakukan pada hewan ini, pada hewan jurnalnya ya, tidak manusia, tidak perlulah saya bacakan atau saya terangkan. Mekanisme perlindungan yang diinduksi akupuntur terhadap iskemia cerebral. Pertama, peningkatan aliran darah ke otak akibat akupuntur, akibat cusen. Ya, setelah dicusen itu kan darahnya terus mengalir lancar ke area kepala. Sumbatannya juga ya hilang. Yang kedua, peran reseptor opioid delta dalam perlindungan karena elektroakupuntur. Ya, kita lanjutkan lagi. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa akupuntur atau EA mengalihkan sistem opioid di otak karena reseptor opioid delta bersifat neuroprotektif terhadap stres, hipoksik, dan iskemik. Nah, itu salah satunya juga
sehingga mengaktifkan opioid tadi. Efek akupunktur pada faktor neuroaktif lainnya seperti dapat mengaruhi banyak sistem neurotransmitter di otak. Oleh karena itu, perlindungan yang diinduksi akupunktur EA terhadap stroke mungkin melibatkan pengaturan beberapa sistem neurotransmitter pada tingkatan yang berbeda di otak. Apa itu asam amino, nitrat oksida, sintase nitrat oksida, nomor 4, regulasi intraselular yang diinduksi akupunktur. Selain efek modulasi pada beberapa neurotransmitter dan faktor neurotropik, akupunktur juga dapat mempengaruhi beberapa kejadian intraselular di otak. Nah, ini ada beberapa artikel melaporkan efek akupunktur pada ekspresi Sephos atau si Jun Ying. Ditulis oleh Ying tahun 1994, melakukan EA di akupoint Feng Fu dan Ching Suo. Nah, itu yang kemarin ya, Feng Fu, kemudian Ching Suo. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa kemungkinan hubungan antara efek neuroprotektif akupunktur. Nah, ini banyak data-data ya atau penelitian lah ya yang dituliskan di buku ini. Nah, ini yang berhubungan dengan radikal bebas. Nah, sudah penutup. Berbeda dengan aplikasi klinis yang luas, studi eksperimental terapi akupunktur dengan teknik saat ini masih dalam tahap awal, meskipun beberapa kelompok telah menunjukkan akupunktur atau perlindungan otak yang diinduksi dengan EA dari stroke eksperimental dan telah menunjukkan beberapa perubahan dalam peristiwa seluler dan molekuler di otak yang dipicu oleh akupunktur. Masih ada kekurangan bukti yang mendalam dan langsung untuk menjelaskan mekanisme yang mendasari efek neuroprotektif dari akupunktur. Namun, data yang tersedia menunjukkan bahwa akupunktur mungkin merupakan pengatur untuk memobilisasi mekanisme pengaturan diri dan perbaikan diri di otak, yaitu iskemia dianggap memicu sinyal cedera kematian. Sinyal cedera atau kematian, sedangkan akupunktur diyakini meningkatkan sifat yang melekat, mekanisme bertahan hidup, dan memuji sinyal yang berbahaya bagi otak. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya tentang stroke untuk titik-titik dan tekniknya ya yang sudah tadi ya diulangi lagi nanti dibaca. Nah, oke, materinya mungkin ada berapa itu yang ke belakang ini kan masih bab 9 ya. Nah, ini bab 10-nya adalah efek akupunktur pada aritmia dan lainnya pada penyakit jantung. Ya, pada penyakit jantung. Oke, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Nah, ini total materi soalnya ya. Nah, jadi benar-benar kayak orang belajar ya. Kayak orang belajar serius. Tentang stroke barangkali ada yang mau dipertanyakan.
Yang punya pasien jantung ya, nanti ini kalau tidak nyampe waktunya silakan dibaca sendiri ya, dipahami sendiri. Nah, setelah nanti bukunya saya kirimkan ya, PDF-nya. Oke, saya kira ada yang mau bertanya? Biasanya titik-titik stroke sudah tadi ya, sudah disampaikan tadi, ada banyak tadi. Sensei. Iya Pak. Ya, tadi kalau kita amati untuk satu keluhan itu titik akupunturnya banyak ya, Sensei ya. Iya betul. Kemudian kalau menggunakan alat Chosen nanti gimana perlakuannya, Sensei? Apakah bergantian atau seperti apa? Oh gitu. Ya gini Pak. Sebenarnya mau mengaplikasikan kita terapi ke Twin Adduction dulu, klasik ya. Klasik. Kemudian kalau kita mau mengaplikasikan stimulator ya tinggal dipasang saja kita gunakan. Terus tetap SOP-nya SP Chosen. Jadi kepala ya Chosen kepala. Jadi tidak melakukan titik-titik kepala yang banyak itu nanti kan lama. Jadi SOP-nya SOP apa namanya? Chosen kepala. Kemudian kalau di terapi di punggung seperti yang disebutkan tadi ya, ada banyak itu yang nyeri pinggang umpamanya. Itu semuanya kan dengan Pacen, Mingmen atau Cingsuo, nah, itu sudah dapat semuanya itu. Beberapa titik dalam radius 4 jari kanan kiri atas bawah itu atau segmen hecelunya itu sudah dapat semua, Pak. Jadi sebenarnya dengan menggunakan metode Susan itu juga mempercepat mempercepat terapi juga karena begitu kita terapi pasien itu dapat titik-titik yang banyak. Nah, jadi SOP-nya setelah itu baru lakukan terapi di tempat-tempat yang sempit di bagian ekstremitas seperti tangan, ya kan? Seperti tangan itu apa ya? Seperti yang sudah dijelaskan baik di buku ini atau buku sebelumnya itu ya seperti LIS 11, kemudian Heku 4 atau PC6 gitu kira-kira seperti itu Pak. Di kaki ya SP9, SP6, GB34. Karena titik-titik itu menurut buku yang kemarin adalah titik-titik yang dekat dengan jalur saraf gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan mengaktifkan saraf di kepala di apa? Eh, saraf kranial atau di kepala ya, otak lah ya. Nah, kemudian punggung, kemudian saraf tepi di daerah ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah. Berarti kalau saya nyebut ekstremitas itu ya lengan tangan. Kalau atas, kalau bawah berarti ya area kaki dari mulai paha eh, tuh apa itu lutut ya lutut, kemudian betis, baru tapak kaki gitu kira-kira seperti itu Pak. Nah, itu bisa dilakukan terapi sehari 2 kali. Kalau kita punya tempat yang luas dan ada rawat inapnya kan gitu. Jadi kalau pasien ya disuruh datang 3 hari lagi atau seminggu 2 kali. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Sensei. Ya. Sekali lagi ya, saya pesan ya. Jadi tidak seperti resep ilmu matematika, nah ya kan. Tentu beberapa banyak titik itu bagaimana kita mengambilnya, bagaimana kita memformulasikan berdasarkan data ketika menegakkan diagnosa, berdasarkan data ketika melakukan macam-macam pemeriksaan. Jadi ada beberapa titik tidak diambil tidak apa-apa karena menurut kita kita yakin
menurut kita benar, ambil titik ini ya udah selesai. Jadi tidak seperti di luaran terapi stroke, nah, diajarkan titiknya ini itu, padahal yang diambil titik apa, padahal itu nggak perlu diambil, mah diambil. Bisa terjadi seperti itu gitu. Ada banyak jenis penyakit kardiovaskular termasuk aritmia, myokarditis, eh, miokarditis, penyakit jantung koroner, PJK, dan lain-lain. Karena kemajuan pesat dalam penelitian terapi akupunktur untuk aritmia, bab ini terutama akan berfokus pada pengobatan akupunktur untuk aritmia dan mekanisme yang mendasarinya. Dasar-dasarnya, kajiannya, uji klinisnya, penelitian ilmiahnya, itu dibahas semua di buku ini khusus untuk penyakit jantung aritmia. Ya, tidak ada yang tanya ya, saya lanjut. Nah, kalau kita kemarin belajar Tusen ya, kita ada beberapa teknik manipulasi seperti rotasi, kemudian naik turun, ketuk tekan, buka tutup ya. Sebenarnya di akupunktur pun sama, itu juga ada manipulasinya. Ya, manipulasinya itu seperti di gambar A itu mengangkat dan mendorong itu kayak dicocok-cocok gitu loh, dicocok-cocok gitu. Kocok lah kayak dikocok. Nah, kemudian manipulasi yang nomor 2 adalah berputar ke kanan, tonifikasi ke kiri, sedasi. Tapi prakteknya ya kanan kiri begitu. Itu mempercepat lebih cepat dekinya. Jadi habis diputar gitu langsung linu kemeng tubuh yang ditusuk jarum tadi. Nah, untuk aritmia di sini titik-titik akupunktur yang dipilih sering terletak di meridian jantung atau sauyin di tangan, di meridian perikardium, juyin, tangan, daerah eh, daerah sakral dan kaki. Sakral itu ya sakrum ya. Jadi akupunktur yang digunakan meliputi Shinsu, ya ini wajib ya Shinsu ya. Itu Shinsu ada di Sentopacen ya. Di apa? Kalau di Dusun Shinsu itu ada di Sentopacen dan 14 Senmen, Meikuan, Susanli, San Yuncio. Secara khusus akupunktur Neguan telah terbukti paling efektif dalam mengurangi dan meningkatkan denyut jantung dan mengembalikan irama jantung, menormalkan detak jantung itu Neguan atau PC6. Ketika Senmen HT7 dipilih sebagai titik akupunktur terapeutik, tingkat efektifnya adalah 77% dengan kemajuan sangat baik di dalam 7 kasus, kemanjuran efektif dalam 16 kasus.
Dan tidak ada efek berarti pada 7 kasus sisanya, melaporkan bahwa 68 kasus takikardia supraventricular intermittent diakomodir di akupunktur Neguan dan San hijau menginduksi efek menguntungkan pada 45 kasus setelah 25 menit. Nah, setelah 25 menit ya, jadi kalau satu titik itu ya, titik utama itu kita susun ya, paling tidak 15 atau 20 lah, atau 10 menit sudah cukup ya. Kalau pakai susun. Kalau jarum itu kan enak, lama enggak apa-apa 25-30 menit karena cuma dibiarkan, enggak ada apa, enggak ada pergerakannya, enggak ada apa namanya? Enggak ada manipulasinya yang seperti dilakukan pada susun. Kemudian untuk titik-titik yang lain ya, ini ada banyak ya. Ini ada diagramnya juga. Silakan dibaca sendiri, nggih. Didalami sendiri. Nah, ini kalau di Tancung ini ya, Tancung ini kemarin kan ada itu di Tusen itu, Tancung Pacen ya. Ini sayang sama Sentau ini sudah satu paket. Ketika terapi Sentau Pacen, sayangnya juga kena. Kena apa? Kena ketika dilakukan proses dilakukan teknik naik turun dan ketuk tekan. Nah, itu kena, hampir kena lah. Ini kalau yang punggung itu ada banyak kena semua. Jadi sudah menghemat waktu ya. Nah, tapi apapun ya tetap lama, tetap susun itu paling tidak butuh 2 jam setengah. Nah, jadi berbeda dengan akupunktur. Akupunktur 50 jarum semua ke seluruh tubuh, dibiarkan 20 menit, 30 menit selesai kan. Nah, ini mengupas tentang gangguan jantung lainnya seperti PJK atau jantung koroner. Nah, ini titik-titiknya ya, titik akupunktur khusus diperlukan untuk pengobatan PJK. Ini ada ya, titik-titiknya dibahas. Ini dibaca saja. Mungkin di belakang tidak dibuatkan daftar ya. Oke, Bapak, peserta pelatihan semua bisa membuat daftarnya sendiri ya, atau diagramnya sendiri. Jadi semacam kayak membuat buku kecil boleh seperti itu. Ya, ini gambar diagram gambar 10.3 syarat dan faktor lain yang terlibat dalam pengobatan akupuntur untuk penyakit kardiovaskular. Jadi setelah dilakukan akupuntur, umpama itu di gambar ini ya, di gambar ini tangan ini ya, di PC6 umpama Neguan ya, atau di Senmen ya, nah itu terjadi manipulasi atau rangsangan di peripheral nervous systemnya, kemudian central nervous system sampai ke otak ya, sampai ke otak. Ini kan sensoriknya ya, sampai ke otak, terus di otak itu terus merespon electrolyte balance, merespon endokrin, merespon gen dan lain sebagainya sehingga sampai ke sistem kardiovaskular. Nah, dari sistem kardiovaskular itu ke misalkan gangguannya apa? Misalkan gangguannya detak jantungnya terlalu kenceng, 100 100 lebih tiap menitnya, deg-degan atau palpitasi, atau jantungnya lemah. Setelah dilakukan terapi seperti ada rangsangan, kemudian
jantung itu berfungsi kembali sehingga apa? Sehingga sesak napasnya hilang ya kan? Karena kalau jantung lemah kan bisa menyebabkan sesak napas juga. Umpamanya seperti itu. Nah ini pokoknya kalau untuk buku untuk apa para peserta ya kawan-kawan, saya juga kalau sebagai orang yang haus ilmu ya buku ini baguslah buat apa? Buat pengayaan ilmu ya, pengayaan ilmu baik TCM ataupun medisnya. Jadi eh, tidak hanya mengetahui TCM atau TCM klasik, tapi ya tahu bersinergi dengan medis ya kan, bersinergi dengan medis sehingga ya tidak terlihat bodoh-bodoh amat umpama seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, waktu sudah hampir habis ya. Barangkali ada pertanyaan nanti silakan dilanjutkan ya pembahasannya. Barangkali sudah saya share nanti dipelajari sendiri, kita bahas di grup karena besok saya tidak melakukan Zoom. Saya akan kirim beberapa buku juga PDF ya, juga video-video praktek klasik. Karena apa? Karena besok itu hari Jumat itu kebetulan saya ada kepentingan di masjid, jadi tidak bisa mengadakan tidak bisa mengadakan Zoom meeting. Jadi ya mohon maaf terlebih dahulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya saya tetap akan bisa memberikan apalah ya video atau PDF atau buku-buku nanti barangkali bisa menambah pengayaan ilmu yang Bapak Ibu pelajari tentang neurodosen ini. Selebihnya untuk praktek-prakteknya akan kita buatkan, kita kirimkan setelah saya melakukan beberapa kopdar ya, karena nanti di kopdar itu akan banyak praktek neurodosen ya. Jadi sudah tidak praktek dosen klasik, tapi kita langsung ke neurodosen. Nah, karena butuh beberapa probandus ya, butuh beberapa probandus dan beberapa yang membuat video-videonya. Nah, jadi saya butuh bisa kopdar ya untuk memberikan bagaimana tata laksana terapinya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau cuma 1-2 ini kayaknya besok yang di Semarang batal ya atau diundur ya, karena yang sudah menyanggupi dan pengen itu cuma 2 orang, laki dan perempuan ya nggak bisa ya, nggak bisa praktek gantian, paling enggak ya 6 atau 4 orang, 6 orang lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali sebelum ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum, Sinsel, izin tanya. Ya Pak. Selama pengalaman Sinsel ini berarti memakai Tuina, Sinsel udah berapa lama Sinsel? Saya belajar Tunia sudah 8 tahun dari 2015. Ya maksudnya mohon maaf saya belum, karena saya belum tahu secara detailnya. Kalau selama ini dari pengalaman itu untuk perawatan stroke itu keberhasilannya sampai berapa persen, atau berapa pasien yang sudah pernah mungkin Sinsel tangani gitu? Iya. Jadi kalau stroke itu ada beberapa yang sehat, bisa beraktivitas, ada yang enggak juga. Nah, itu kan bukan urusan saya sih. Nah, yang jelas efektivitasnya itu enggak diragukan lagi Pak ya. Iya, artinya Karena saya juga merawat stroke saudara saya sendiri, adiknya ibu saya itu ya sampai sekarang sudah
masih bisa beraktivitas sih. Ya orang seperti orang sehat paling kadang badannya meriang gitu saja. Iya sih, Sir. Malah stroke-nya sudah 2 kali bibi saya. Ya, makasih, Sir. Ya, ya Pak. Ada lagi? Jadi gini, kita tidak bisa mengandalkan satu metode terapi saja ya, bekam atau susun itu tidak bisa. Pengalaman klinis saya sendiri juga tentunya tidak hanya melakukan terapi susun ataupun neurosusun itu enggak. Ya, jadi saya juga melakukan terapi setelah hari ini saya susun, besok 2 hari 3 hari lagi datang saya terapi pakai cupping gitu Pak. Kalau praktek klinis saya seperti itu. Oh, jadi tetap dipadukan dengan metode terapi lain gitu ya? Oh iya, karena kan ritme ritme pengobatannya kan seminggu 2 kali itu kan cepat Pak. Dan dilakukan, kalau saya ya praktek ini saya kombinasi dengan dry cupping, karena dry cupping itu salah satunya teknik yang paling handal ketika membebaskan stagnasi energi ataupun stagnasi darah. Itu pengalaman saya. Dan kenapa nggak dibekam? Enggak, karena saya praktisi TCM, darah itu sudah 12 sama yang namanya energi. Ketika Anda mengeluarkan darah, pasti energi itu akan juga drop, akan turun. Nah, itu makanya saya tidak pernah setelah menguasai ilmu TCM itu jarang saya mengeluarkan darah. Karena hampir semua pasien saya defisiensi, hampir semua pasien itu saya tidak pernah menemukan pasien yang ekses, yang kuat, ya, jarang. Tadinya kuat, tadinya ekses, tapi dia sudah berubah ke yin, berubah ke defisiensi, rata-rata seperti itu. Yang tadinya garang, yang tadinya sangar, ya kan? Ngomongnya kenceng, ketika sakit ngomong aja nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jarang bertemu dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, seperti yang digambarkan di negeri padang pasir ya, Arab Saudi, yang makannya saja daging kambing, daging unta, jarang makan buah-buahan, kurma, madu, dan iklimnya juga panas. Itu kan memang bergejolak. Jadi sangat cocok ketika di sana dan orang-orang sana. Tapi ketika di Indonesia tidak. Nah, kalau saya sih konsepnya seperti itu. Jadi tidak bisa berpatokan kalau kita perlu dihangati karena pasiennya dingin, ya setelah disusun atau sebelum disusun kita moksa dulu gitu Pak. Nah, karena holistik tadi. Maaf Sensei, pengobatan dry cupping itu yang seperti apa ya? Saya baru dengar ini soalnya. Dry cupping itu bahasa kerennya kop kering Pak. Iya, kok kering. Ya. Tapi kalau untuk Cusen ini lebih efektifnya memang pakai elektrostimulator ya, Sensei ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang diulang-ulang Pak. Kemarin juga seperti ini, sudah saya jawab. Jadi kita yang membranding sendiri sebenarnya. Secara teoritis, stimulator itu lebih baik, lebih bagus, khususnya untuk gangguan-gangguan saraf. Akan tetapi ketika kita menggunakan, dan itu juga tidak bisa dijat bahwa terbaik pasti sembuh, tidak bisa juga, kan seperti itu Pak. Karena kesembuhan itu tidak tergantung, karena kesembuhan itu tidak tergantung dengan metodenya Pak. Metode itu cuma modalitas yang bisa kita terapkan, ya kan, berdasarkan pengalaman. Oh, kalau gangguan saraf itu bagus pakai stimulator, memang seperti itu ya Pak ya. Nah, Maksudnya Sensei, komentar pasien itu seperti apa? Karena pengalaman dari akupuntur itu kadang ada pasien itu yang tidak suka dengan elektrostimulator. Jadi
maunya cuma di akupuntur manual saja gitu. Oh iya boleh, enggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Kemarin kan ada yang takut, ada yang trauma, itu kan menjadi kontraindikasi, Pak. Ya, gitu maksud saya pertanyaan tadi. Iya, Oke, makasih. iya, iya, sama-sama, Pak. Baik, dan tidak ada lagi karena pesertanya juga makin menggerut, tinggal 20 orang. Saya Sinse Iya, Pak. tuh maaf ini saya karena awam tentang alat tuh. Aku Eko apa namanya itu namanya Elektroakupuntur. akupuntur ya EA ya. Itu kalau itu kan ada yang harga 500, ada yang 1 juta ke atas. Kalau misalnya hubungannya sama budget, saya punya yang 500 itu memang dari sisi kualitasnya kalah dengan yang yang mahal lebih berkualitas atau gimana? Ini, Tingkat Pak. efektivitas. Oh iya, gini, Pak. Yang namanya bahasa Jawa itu kan anorego rupo, ya kan? Umpama yang murah itu gelombangnya seperti tadi yang saya ceritakan, gelombangnya itu hanya 5 umpama. Tapi kalau itu yang mahal itu gelombangnya bisa 10. Jadi sensasi getaran listriknya itu bisa berbeda-beda gitu loh, Pak. Nah, setelannya juga lebih banyak stepnya. Kemudian eh, kalau yang lebih mahal itu ada 6 channel, berarti bisa 12. 12 untuk jarum. Kalau yang lebih murah cuma 4 jarum kalau menggunakan jarum akupuntur ya. Kalau yang lebih murah yang 600 itu hanya untuk 2 jarum. Nah, makanya cocok hanya digunakan ketika menggunakan eh, sarung tangan sehingga hanya untuk pijet, totok, untuk megang apa namanya, megang susun dan pakai susun, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, ya. Kemudian juga terkait alat tusennya itu karena harga juga berbeda-beda. Itu memang kualitasnya juga ini ya. Yang mahal lebih berkualitas dengan yang lebih murah. Saya nggak Atau tahu, gimana? Pak. Saya belum pernah punya pengalaman punya alat yang berbeda-beda ya. Tahu saya alatnya yang saya jual seperti itu. Kalau di tempat lain harganya berbeda-beda, saya nggak tahu. Iya, iya. Iya, Ya, ini biasanya kan orang kan berhubungan dengan budget itu. iya. Aku mau Nah, budget gini, Pak, kalau sini. berhubungan dengan budget, memang alat tulisan itu kan di atas 1 juta kan otomatis boleh dibilang lah mahal. Nah, tapi Ya, nah, ke saya tuh bisa beli satu per satu, Pak. 300.000 beli satu dulu, 350.000 beli satu dulu. Nah, lama-lama punya komplit. Itu banyak orang murid-murid yang seperti itu, Pak. oh iya. Kalau gitu untuk yang modalitas pertama itu katakanlah kalau beli 1 atau 2, apa dulu yang model apa yang biasa sering dipakai? Yaitu, Pak, yang intan dan 7 sinar. Oh, Intan dan 7 sinar. Intan. Eh, Ini 7 itu sinar. harganya saya berapa? Oh gitu. Ya. Harga standarnya 750.000, Pak. Untuk peserta kita beri apa diskon 100.000 karena hanya beli alat 2 ya. Jadi 650.000. Hmm. Itu berarti dua alat ya, Pak? 750 itu 2 alat ya? Ya, itu 2 alat. Nah, Oke. saya juga Oke. tidak memaksa Anda jenengan mau praktek dengan kayu, ya tidak apa-apa. Coba aja beli kayu, praktek dengan kayu dulu, itu tidak apa-apa. Iya, iya. Iya, ya pikirnya kalau punya duit sih sekalian aja. Kalau punya Iya, silakan, Pak. Iya. Terima kasih, Sensa. Ya, Ya, terima sama-sama, kasih. Pak. Baik, para peserta yang saya hormati, sampai di sini dahulu ya pertemuan Zoom meetingnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Nah, dari saya, apabila ada kekeliruan, apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan,
ketika menyampaikan sesuatu atau salah membaca atau menyebut nama lah, ya kok membaca sancung, sancong, umpama itu ya manusia biasa saya, jadi harap maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei. Terima kasih Sensei. Eh. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama semuanya.